Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Darmansyah, NIM 19059081. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi risiko dan daftar kerugian potensial. Sebelumnya, saya berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan Hilal Darmansyah, saya sendiri, dan rekan saya Muhammad Farid Putra dan Rizky Kurniawan. Identifikasi risiko. Yang pertama yaitu pengertian identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang kedua yaitu metode identifikasi risiko. Metode identifikasi risiko yang pertama yaitu survei. Metode ini serupa dengan wawancara terstruktur, namun melibatkan jumlah orang yang jauh lebih banyak. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan serangkaian gagasan, pemikiran dan pendapat yang luas di berbagai area yang mencakup risiko dan efektivitas pengendalian. Metode yang kedua yaitu insiden analisis. Maksud dari insiden sendiri adalah risiko yang sekarang telah terjadi. Mencatat insiden dalam daftar, melakukan analisis akar penyebab dan secara berkala menjalankan beberapa laporan, analisis tren untuk menganalisis kejadian, dapat berpotensi mengaktifkan risiko baru untuk diidentifikasi. Yang ketiga yaitu direct observation. Teknik yang cukup sederhana ini digunakan setiap hari di tempat kerja oleh staf yang mungkin mengamati situasi dan bahaya yang berisiko secara teratur. Hal ini juga sangat digunakan oleh para profesional di bidang kesehatan dan keselamatan kerja selama inspeksi dan audit. Yang keempat yaitu fault tree analysis. Metode ini mirip dengan brainstorming. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang dapat berkontribusi pada peristiwa yang tidak diinginkan. Faktor kausal kemudian diidentifikasi dan disusun secara logis dan digambarkan secara pictorially dalam diagram pohon. Yang kelima yaitu skenario analisis. Metode ini berkaitan dengan metode SWIFT. Skenario adalah cerita pendek atau deskripsi tentang situasi bagaimana peristiwa masa sekarang dan masa depan bisa berubah atau terlihat. Untuk setiap skenario, peserta merefleksikan dan menganalisis konsekuensi potensial dan penyebab potensial ketika menganalisis risiko. Yang selanjutnya yaitu checklist. Checklist berisi daftar bahaya, risiko atau kegagalan kontrol yang telah terisi sebelumnya yang biasanya dikembangkan dari pengalaman, baik sebagai hasil dari penilaian risiko sebelumnya atau sebagai akibat dari kegagalan atau insiden di masa lalu. Sebaiknya, metode ini digunakan hanya sebagai bentuk cadangan dalam mengidentifikasi risiko dan pengendalian. Yang selanjutnya yaitu structure what if technique. Metode ini adalah latihan berbasis tim yang sistematis, di mana fasilitator menggunakan sekumpulan kata atau ungkapan prompt untuk merangsang peserta untuk mengidentifikasi risiko. Salah satu organisasi melihat penurunan tingkat layanan sejumlah area untuk mengurangi biaya operasinya dan SWIFT digunakan untuk menganalisis dampak dari masing-masing tingkat layanan yang dikurangi. Yang selanjutnya yaitu interview. Dalam wawancara terstruktur, orang-orang yang diwawancarai diminta serangkaian pertanyaan siap untuk mendorong orang yang diwawancarai untuk menyajikan perspektif mereka sendiri dan dengan demikian mengidentifikasi risiko. Metode ini digunakan selama konsultasi dengan pemangku kepentingan utama saat merancang kerangka kerja manajemen risiko. Yang selanjutnya yaitu brainstorming. Metode ini melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi risiko, sebab tipe kegagalan bahaya kriteria untuk keputusan dan pilihan untuk perawatan. Brainstorming harus menstimulasi dan mendorong percakapan mengalir bebas di antara sekelompok orang yang berpengetahuan luas tanpa mengkritik dan memberi imbalan ide. Yang selanjutnya yaitu bounty analysis.
Metode ini adalah suatu cara menggunakan diagram untuk menggambarkan menghubungkan dan menganalisis jalur risiko dari sebab, akibat, atau konsekuensi. Sumber informasi risiko. Yang pertama yaitu dokumen internal berisi laporan keuangan, strategi dan rencana standar, dan prosedur operasional dokumen SDM surat perintah. Yang kedua yaitu dokumen eksternal. Yang ketiga yaitu pihak internal perusahaan. Yang keempat yaitu pihak eksternal perusahaan seperti konsumen pemasok. Yang kelima yaitu dari rekan kerja yang bergabung dalam sebuah tim. Yang keenam yaitu informasi melakukan politik dan lingkungan berisi tentang laporan politik terbaru. Yang selanjutnya yaitu informasi keuangan perusahaan. Ini adalah informasi yang sensitif karena berkaitan dengan keuangan. Ini biasanya untuk risiko korupsi. Yang selanjutnya yaitu informasi proses awal sampai akhir dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu informasi aliran dokumen menunjukkan aliran dokumen selama perusahaan masih berdiri. Yang terakhir yaitu informasi kontrak berkaitan dengan kontrak konsumen dan karyawan pada perusahaan. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan yang pertama yaitu daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya berkepentingan manajemen risiko saja. Yang kedua yaitu suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Manfaat daftar kerugian potensial yang pertama yaitu mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua yaitu sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan yang telah dilakukan, kerugian-kerugian yang timbul, dan sebagainya. Klasifikasi kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial dapat menimpa setiap bisnis pada pokok dapat diklasifikasikan ke dalamnya. Yang pertama yaitu kerugian atas harta kekayaan, yang meliputi yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, yang termasuk yaitu gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. Jenis kerugian ini disebut dengan kerugian langsung. Yang kedua yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang-barang yang terkena peril. Jenis kerugian ini disebut kerugian tidak langsung. Contoh, rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsinya alat pendingin akibat gardu listrik rusak disambar petir. Upah yang harus tetap dibayar pada saat perusahaan tidak berproduksi karena alat-alat produksinya yang terkena peril. Yang ketiga yaitu kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya, batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat. Yang selanjutnya yaitu kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan pengemudinya. Yang selanjutnya yaitu kerugian personel. Kerugian akibat peril yang menimpa personel atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk keluarganya. Contoh yang pertama yaitu kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia dari karyawan atau pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.